Berarti Muhammad itu wujudku, artinya itu nurullah, Pak. Muhammad itu semua makhluk di dunia ini disebut Muhammad secara hakikat loh, Pak ya. Dikatakan Muhammad karena ada kaitannya dengan nurullah. Nurullah itu cahayane Allah. Jadi cahayane Allah itu isinya dunia kabeh. Makhluk niki disebut nurullah. Mula sangka kuwi jangan melihat nure sampean, jangan melihat nurullahnya. Kalau sampean melihat nurullahnya, tidak akan melihat bisa di dalamnya ini. Contoh matahari, apa cahayanya matahari? Senging itu, sampean delok senging ini, sampean lihat cahayanya. Mata sampean gak akan pernah bisa tahu wujudnya matahari, karena tersilaukan dengan cahaya matahari Anda. Sama, pada Allah juga begitu. Jangan melihat nurnya, jangan melihat Muhammadnya, walaupun itu adalah lahir Allah. Paham ya? Cuman proses kita memang ditelusuk-telusuk dhisik ambek Allah lewat niki. Apa ya ditelusuk-telusuk niku? Disesatkan dulu. Kita tersesat di sini. Tersesat kita. Ruhaniyah maksudnya. Makanya orang akan tahu tujuannya harus melewati sesuatu jalan yang tersesat dulu. Ya, tersesat dulu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingatlah sesuatu yang kau dapatkan al-haq terlebih dulu itu kau nikmati, kau berlaku tersesat dulu. Orang yang tahu jalan itu harus tersesat terlebih dahulu. Nggak apa-apa, itu prosesnya, Pak. Makanya saudara saya masih ada di syariat, nggak salah, Pak. Ruhaniyah masih selain Allah, nggak apa-apa. Itu proses beliau-beliau, proses kita. Jangan disalahkan. Cuman naik lagi. Maka masuk Allah. Terus sampai hakikat, sampailah ke makrifat. Baru ketemu di situ. Yes, itu maksud Muhammad wujudku itu ada kaitannya dengan nurullah. Apa nurullah? Cahayanya Allah, yaitu dunia dan seisinya. Ini secara hakikatnya. Yang ketiga, apa tadi? Manusia. Adam adalah rupaku. Nah, ini ada kaitannya dengan Nur Muhammad, Pak. Ya, ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Ini ada kaitannya ayat fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Sebab ini adanya semua kita manusia ini secara akal syariat karena adanya Nabi Adam. Nah, gitu tak? Sehingga itu sebagai wajah itu depan, Pak, sebagai sumber kunci. Makanya Adam itu wajahku. Artinya apakah yang dimaksud Adam itu Nabi Adam? Ya tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat itu sebagai sumber adanya kita, prosesnya itu karena adanya Adam. Nah gitu toh. Karena ada Adam, dan di dalam Adam itu ada Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang, yaitu sesuatu sel yang di dalam nutfah seorang laki-laki. Wis kedawan untuk Adam. Kepada kita orang tua. Adanya kita karena adanya orang tua. Dan itu tidak akan lepas dari Nur Muhammad. Wiji sel di dalam maninya seorang bopo. Nah inilah calon wujudnya Nur Muhammad, wujudnya Muhammad, yo jasad sampai kali kula niki sebagai insanul kamil. Jadi wajahnya mana? Secara hakikat adalah iman ruhaniyah sampai yang sudah di sini. Ini wajahku, tak depno wajahku menyang sapa wajhiya lillahi, terhadap wajahnya lillahi. Fa'aina ma tuwallu, dimanapun kau berada, fathama arahkan wajhullah, ing wajahi Gusti Allah. Artinya semua apapun aktivitas yang kita hadapi, Allah di situ, ada wajah Allah. Arahkan wajahmu ke wajah Allah. Lah wajah yang dimaksud wajah ini adalah depan. Depan yang dimaksud adalah ruhaniyah lewat iman sampai ning ati iku yang sudah ada su'aul basiroh. Paham ya? Wis. Terus manusia adalah rahasiaku. Nah, kok iso manusia itu rahasiaku? Iya, Pak, jenengan akan bisa ke Allah itu akan mengupas di dalam diri Anda masing-masing. Karena di dalam diri kita manusia itu ada rahasia Allah. Apa? Keakuan Allah. Itu yang dimaksud rahasia. Nah, itu akan bisa sampai kita sampai di situ manakala jenengan sudah membedah keakuan diri jenengan. Makanya di dalam tauhid ada istilah tahalli, terus tajali, atau nafi, terus isbat. Nah lagi
tahalli ke tajalli. Berarti ada proses pembersihan sifat basariah. Sebab dengan sifat basariah itu loh akan menekan ruhaninya kita untuk ngaku-ngaku ego. Nah ini kudu dihilangkan. Dengan cara apa kita menyingkirkan sifat basariah atau keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan? Otomatis kembali kepada sistem fastaqomu. Kalau takut tadi sistem ditutup terus sampai tinggal dasi tok itu manceput itu baru terkuatlah bahwasanya manusia itu rahasiaku. Nah di sini Pak, maksud rahasia itu karena belum terbuka disebut rahasia ya. RHS rahasia sebab tidak tahu, nggak tahu. Dulu kalau ingat Pak, kalau nanti tadi PTT, tahu PTT? Wong sing penyambung, arek pacaran ngeterakan surat, ngoten lho. Napa mriki jenenge? Majomblang. Majomblang. Son terno surat iki ya nang Umi Kalsum. Nah, nanti sih. Wayu Pak Umi Kalsum piye niku. Niku rencang sak kelas kula. Waktu SMP piye. Lah, sing pacaran iki sak kamar kali kula sak pondok. Teng Pondok Mojosari. Son terno ya surat ya. Tapi aja dibuka Kak. Enggak. Kula ngeterno niki konsekuensi enggak oleh buka, mboten buka. Lah, inilah yang kusebut rahasia bagi saya. Isinya tidak tahu. Ketika saya kasihkan namanya Umi Kalsum, diterima Umi Kalsum. Wong sak kelas kali kula. Lah, di situ terus bawa pulang, paginya ngomong. Dibales sampai Umi Kalsum lewat kula. Son tolong kekno Wahib. Nah, namanya Wahib. Bagi saya isi surat itu rahasia Pak, nggak boleh saya buka ya, rahasia. Ilmu ini tentang hakikat makrifat rahasia bagi kita yang masih ada di syariat saja. Mohon maaf loh itu bukan perkara ini nggak boleh dibuka, bukan. Sepanjang saya tidak mau melihat isi surat, selama itu bagi saya rahasia. Tapi surat itu bagi Umi Kalsum kali si Wahib boten rahasia. Kok bisa? Karena dia membuka isinya. Kalau saya tidak membuka, sama golongan manusia juga begitu. Allah itu dikatakan gaib karena tidak tahu. Akhirnya disebut sebagai ahli hijab. Ahli di mana ruhaniyah kita antara ruh dengan Allah terhijabi sesuatu. Ini Pak. Tapi yang satu, yang nomor dua, ahli syuhud. Ahli di mana yang sudah membuka surat isinya itu akhirnya tahu. Ternyata isinya semayan Pak. Tahunya itu saya habis 1 hari, 3 hari dikandani. Mari semayan. Dikandani, belum betul tahu sendiri. Sama ahli syuhud juga begitu. Sudah terkuat hijabnya antara ruhaniyah dengan Allah. Ini. Jadi bagi ahli syuhud, Allah itu sudah tidak rahasia lagi. Bagi ahli hijab, Allah itu rahasia. Makanya ahli syuhud mengatakan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, nggak rahasia. Tapi bagi kita ahli hijab, buatan tidak sampai al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah tak mandek. Mandek la ilaha illallah. Akhirnya dikira gak bisa tembus dan Allahnya nggak bisa. Jadi yang dimaksud manusia itu rahasiaku, di situ ada Allah. Bikin itu gak rahasia bagaimana? Itu tadi Pak, kita harus melakukan proses tahalli menuju tajalli. Kalau tahalli sudah kita lakukan, sudah terjadi pembersihan keakuan diri, keakuan makhluk yang di dalam hati jenengan atas segala apapun, maka dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah nyatanya. Sebab ketika jenengan melakukan tahalli, ini nanti cahaya makrifat Allah datangkan. Ketika detik-detik cahaya lampu, cahaya makrifat datang dalam hati seorang yang berzikir terus di su'aul basyirah sampai ke anul basyirah, maka gaibnya Allah, gelapnya Allah itu langsung hilang. Laksana dalam ruangan tadinya gelap karena lampunya belum menyala. Ketika dinyalakan, saknaliko itu gelapnya hilang. Itu yang kumaksud.